Direktorat Reskrim Suspolda Jawa Tengah mengungkap kasus mafia tanah yang merugikan korban hingga puluhan miliar rupiah. Korban yang mengalami kerugian tidak hanya petani pemilik tanah, namun juga pihak perbankan karena terjadi kredit macet. Objek tanah berlokasi di Kelurahan Dukuh di Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga yang digunakan sebagai tempat jual beli objek tanah di Desa Bendosari, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Direktur Reskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan tercatat ada 11 orang petani menjadi korban jaringan mafia tanah. Dwi menjelaskan laporan terkait mafia tanah sudah dilaporkan sejak 2021 lalu dan sudah ada 46 saksi. Dilakukan pemeriksaan ditambah 2 orang saksi pidana dari Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro. Tersangka yang diamankan berinisial DI, NR, dan AH, semuanya warga Kota Semarang. Dalam kasus ini juga ditemukan adanya aktor intelektual berinisial AH. Menurutnya proses yang digunakan juga memakai dokumen atau identitas palsu, termasuk satu tersangka berperan sebagai notaris palsu. Tersangka AH saat ini sedang dalam tahanan kejaksaan, ketiga tersangka juga sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan dalam proses maju ke sidang pengadilan. Proses jual beli pembinaan sertifikat ini ya ternyata sebelumnya sudah pernah dikomunikasikan oleh si pelaku aktor intelektual AH ini kepada pihak bank, ya, salah satu bank di pemerintah, ya, sehingga cairlah yang dikatakan sebagai kredit, ya, kredit angguran, ya. Berapa banyak kerugiannya kami monitor, ya, kami hitung. Yang pertama, pihak bank sendiri terjadi kredit macet sebanyak 25 M. Kemudian dari pihak petani, ya, petani atau pemilik sertifikat itu sendiri, dia mengalami kerugian total sebanyak 9. Jadi kalau kita total kerugiannya 25 tambah 9, 34 M ini yang telah diterima dan dinikmati oleh si pihak para pelaku ini. Sementara Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menambahkan, modus para tersangka dengan peran masing-masing menggerakkan para korban untuk menyerahkan sertifikat tanah dengan cara memberi uang muka. Selain itu, para korban juga dibujuk rayu dengan dalih sertifikat akan dicek bersih di BPN. Tanpa seizin dari korbannya, sertifikat tanah tersebut dibalik nama menjadi nama tersangka AH. Sertifikat tanah milik korban yang telah dibalik nama dijadikan agunan di sebuah bank BUMN. Luas tanah yang menjadi objek jual beli sebanyak 26.933 meter persegi. Modus operandinya, tersangka ini dengan perannya masing-masing menggerakkan para korban untuk menyerahkan sertifikat tanahnya dengan cara memberi uang muka dan rangkaian kebohongan yang mana sertifikat tanah tersebut diminta untuk cek bersih di BPN. Atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 378 KUHP dan pasal 266 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Vita Semarang, TA TV.